Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus sederhana, yaitu manajemen pengolahan data sistem informasi dalam pemecahan masalah Puskesmas Ambis. Yang terhormat Bapak Rizky Wandri, selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Presentasi kali ini terdiri dari 3 agenda. Yang pertama pembukaan, yang dianggap sedang berlangsung, yang kedua ada pembacaan materi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum memulai pembacaan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Aisyah Rizky Utari, Dimas Ardiansyah, Diva Harmonia Marsyanda, Gina Hairana, Hanifa Azahra, Raihan Faturrahman, saya sendiri Taskia Fauzia Rahma, dan yang terakhir Yandi Putra. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang studi kasus yang akan dibacakan oleh Raihan Faturrahman. Kepada Raihan, dipersilahkan. Alasan mengapa kami memilih studi kasus manajemen pengolahan data sistem informasi dalam pemecahan masalah Puskesmas Ambis adalah mengingat pengolahan data pada Puskesmas Ambis masih lambat dan menyebabkan banyak kendala. Kami kelompok 3 memilih untuk merancang sebuah aplikasi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan aplikasi ini, aktor dapat mengolah data pasien, data dokter, serta data rekam medis pasien pada puskesmas tersebut. Kami berharap aplikasi ini dapat mempermudah pekerjaan aktor yang terlibat. Terima kasih kepada Raihan Fatur. Selanjutnya mengenai model pengembangan, memilih tersebut yang akan dibacakan oleh Gina Hairana. Kepada Gina, dipersilahkan. Model, kami memilih model inkremental. Alasan kami memilih model inkremental adalah dalam proses perancangan model inkremental sangat cocok untuk proyek skala kecil yang fleksibel terhadap adanya perubahan dan penambahan fitur. Inkremental yang bersifat inkremen dan iteratif yang berulang dan fleksibel terhadap perubahan karena sistem dapat diubah atau dianalisis ulang dan dikerjakan pada inkremen berikutnya. Resiko kegagalan program seluruhnya sangat kecil karena suatu proses inkremen tidak bergantung pada proses inkremen selanjutnya. Maka model inkremental sangat cocok pada proyek skala kecilnya saja. Baik, terima kasih kepada Gina. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, dipersilahkan. Selanjutnya ada tahapan analisis kebutuhan. Agar sebuah sistem dapat berjalan dengan baik dan mempunyai kemampuan yang memadai sesuai kebutuhan, perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi Puskesmas Ambis menggunakan rekomendasi hardware dan software sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan hardware. Yang pertama, web server meliputi prosesor Intel Pentium 4, RAM 2 GHz, hard disk 20 GB. Lalu meliputi database server. Yang pertama ada MySQL, RAM 8 GHz, hard disk 240 GB. Selanjutnya ada kebutuhan software yang meliputi PHP, SDK Android 2.2, Eclipse Juno, OS Windows atau Linux, web browser Firefox, dan MySQL. Terima kasih kepada Aisyah Rizky Utari. Materi selanjutnya mengenai perancangan sistem akan dilanjutkan di Microsoft Word. Hanifa Azahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu tentang perancangan sistem. Di sini, di kasus ini menggunakan SRS, System Requirement Specification. System Requirement Specification adalah spesifikasi dari apa yang harus diimplementasikan dan mendeskripsikan bagaimana sistem harus bekerja atau bagian-bagian yang ada di dalam sistem. Dapat juga menjadi batasan dalam proses pengembangan sistem. SRS ini dibagi menjadi dua, yaitu SRS fungsional dan non-fungsional. SRS fungsional, System Requirement Specification fungsional, merupakan penjelasan tentang layanan yang perlu disediakan oleh sistem, bagaimana menerima dan mengolah masukan, dan bagaimana sistem mengatasi situasi-situasi tertentu. Selain itu, requirement juga secara jelas menentukan apa yang tidak dikerjakan oleh sistem. SRS fungsional menggambarkan sistem requirement secara detail seperti input, output, dan pengecualian yang berlaku. SRS non-fungsional.
Non-functional requirement secara umum berisi batasan-batasan pada pelayanan atau fungsi yang disediakan oleh sistem. Termasuk di dalamnya adalah batasan waktu, batasan proses pembangunan, dan standar-standar tertentu. Terima kasih kepada Hanifah Azhara. Materi selanjutnya mengenai diagram akan dibacakan oleh Diva Harmonia. Kepada Diva, waktu dan tempat dipersilakan. Yang kedua yaitu diagram UML. Di sini kami dari kelompok 3 menggunakan 4 diagram UML, yaitu yang pertama use case, yang kedua activity diagram, yang ketiga class diagram, dan sequence diagram. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa aja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesederhana mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal pada use case, yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case. Pendefinisian aktor. Dokter adalah orang yang bertugas untuk memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pasien, data dokter, dan data rekam medis. Sedangkan customer service adalah orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data pasien dan data dokter saja. Pendefinisian use case. Yang pertama yaitu login, merupakan proses untuk melakukan login yang hanya bisa diakses oleh customer service dan dokter di puskesmas tersebut. Yang kedua, mencari data pasien, merupakan proses mencari data pasien yang ada di dalam basis data. Yang ketiga, mengedit data pasien, merupakan proses mengedit data pasien yang ada di dalam basis data. Yang keempat, menghapus data pasien, merupakan proses menghapus data pasien yang ada di dalam basis data. Yang kelima, mencari data pasien, merupakan proses mencari data yang kelima, mencari data dokter, merupakan proses mencari data dokter yang ada di dalam basis data. Yang keenam, mengedit data dokter, merupakan proses menghapus data dokter yang ada di dalam basis data. Yang kedelapan, mencari rekam data, merupakan proses mencari rekam data yang ada di dalam basis data. Yang kesembilan, mengedit rekam data, merupakan proses mengedit rekam data yang ada di dalam basis data. Yang ke-10, menghapus rekam data, merupakan proses menghapus rekam data yang ada di dalam basis data. Dan yang terakhir, logout, merupakan proses untuk melakukan logout yang hanya bisa diakses oleh customer service dan dokter di puskesmas tersebut. Terima kasih kepada Diva Harmonia. Materi selanjutnya mengenai 3 diagram lainnya akan dibacakan oleh Yandi Putra. Kepada Yandi dipersilakan. Activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem ataupun proses bisnis. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Dan berikut adalah activity diagram dari dokter dan pasien. Pertama, dari activity diagram dari dokter, ada login, dokter bisa login, bisa mencari, mengedit, dan menghapus data pasien, serta bisa mencari, mengedit, menghapus data dokter, dan juga mencari dan mengedit rekam data, sekaligus menghapus rekam data. Yang terakhir bisa logout. Yang kedua ada activity diagram CS atau customer service, yang dimana customer service bisa login, bisa mencari, mengedit, dan menghapus data dari pasien, bisa mencari, mengedit, dan menghapus data dokter, sekaligus bisa menghapus dan mencari rekam data. Dan perbedaan dari kedua diagram tersebut terletak pada rekam data, yang dimana hanya dokter yang bisa mengubah atau mengedit dari rekam data tersebut. Lanjut ke kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.
Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode ataupun operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Yang berikut merupakan tabel dari kelas diagram. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut ada sequence diagram dari dokter. Selanjutnya ada sequence diagram dari customer service. Terima kasih kepada Yandi Putra. Last but not least, yaitu mengenai interface yang akan dibacakan oleh Dimas Ardiansyah. Kepada Dimas, dipersilahkan. Baiklah, di sini ada interface yang telah kami buat, yaitu yang pertama ada interface home, yaitu halaman utama dari aplikasi Puskesmas Ambis. Di sini terdapat button untuk masuk, untuk login ke interface login, ke halaman login. Kemudian yang kedua ada interface login. Pada interface login ini memiliki beberapa data yang harus dimasukin untuk bisa masuk ke dalam aplikasi tersebut, yaitu ada kode puskesmas, kode pegawai, dan password. Kemudian yang ketiga ada interface dashboard. Seperti ini adalah tampilan interface dashboard yang memiliki beberapa menu, yaitu data pasien, data dokter, data rekam medis, dan terdapat di bawah button untuk logout. Yang keempat ada interface data pasien. Di sini di data pasien memiliki beberapa data pasien yang telah dimiliki oleh puskesmas tersebut. Kemudian lanjut ke interface data dokter. Sama seperti data pasien, di sini juga memiliki data dokter yang telah dimiliki di puskesmas tersebut. Kemudian yang keenam, data rekam medis. Di sini adalah data rekam medis pasien dan apa aja keluhan, dan di sini ada diagnosanya dan dokternya. Kemudian yang ke-7 adalah interface logout, yaitu halaman untuk keluar dari aplikasi tersebut. Di sini terdapat button untuk keluar dan batal. Jika ingin keluar, maka akan kembali kepada interface home yang terakhir, seperti halaman awal. Baiklah, terima kasih kepada Dimas Ardiansyah. Berakhirnya pembacaan materi, maka berakhir pula presentasi anggota presentasi kelompok 3 pada hari ini. Saya mewakili teman-teman kelompok 3 ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami, kelompok 3, berharap adanya kritik dan saran agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.